Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, menjelang siang. Hari ini kita ketemu kembali di pertemuan kedua. Tetap masih di KD teks cerita sejarah. Masih ingat penyampaian ibu waktu pertemuan pertama kan? Baik, oke. Sebelum saya masuk materi, saya mau bertanya dulu, bagaimana kabar hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Baik. Jadi mungkin kalian sudah paham yang mana yang dimaksud cerita sejarah. Jadi cerita sejarah itu ada yang mengatakan bersifat mitos. Tapi sebenarnya tidak juga. Seperti yang kalian waktu turun lapangan, kalian sudah tahu. Oh, ternyata Balat Tujuh terbentuk gara-gara ini. Balat Lompua terbentuk gara-gara begini. Adanya Karim Bantaing di Balat Tujuh juga ada sangkut pautnya dengan Karim Bantaing dan lain-lain sebagainya. Kemudian karena Anda sudah mendapatkan beberapa informasi, saya akan menguji kalian dengan KD menentukan hal-hal menarik dalam cerita sejarah itu. Tetapi hal-hal menarik itu ada kaitannya dengan unsur intrinsik. Apa itu unsur intrinsik? Yang namanya cerita memiliki dua unsur, yaitu unsur ke dalam dengan unsur keluar. Unsur ke dalam itulah unsur intrinsik yang dimulai dari tema, alur, latar, penokohan, sudut pandang, gaya bahasa, dan amanat. Nah, tetapi dalam tugas kali ini kalian hanya menentukan saja hal-hal menarik dalam cerita sejarah itu, seperti kapan latar waktunya cerita tersebut dikutip, dibuat, kapan latar waktunya kejadian yang terjadi dalam cerita tersebut, peristiwa apa yang terjadi, yang dikisahkan, siapa saja tokoh yang terlibat dalam penceritaan. Cuma itu dulu untuk sementara. Nanti setelah Anda sudah paham yang 4 ini, baru saya lanjut ke unsur intrinsik berikutnya. Jadi kita masuk di latar saja dulu. Apa itu latar? Bukan hanya langsung menentukan latar. Latar atau setting. Latar atau setting terbagi 3. Latar tempat, latar waktu, latar suasana. Tetapi hati-hati nak. Di sini menentukan latar tempat. Misalnya bukan langsung dikatakan di Allu, Balat Tujuh di Allu. Bukan begitu. Latar tempat yaitu tempat terjadinya suatu kejadian sehingga terbentuk Balat Tujuh. Apa yang kalian dapatkan di Balat Tujuh? Peristiwa apa yang kalian dapatkan? Tempat terjadinya peristiwa. Jadi diberikan tanda kalimat kutipan. Jadi misalnya di sungai, apa yang terjadi di sungai itu? Nah, latar waktu. Waktunya kapan peristiwa itu terjadi? Kalau latar tempatnya di sungai, waktu kapan? Tengah malam kah? Berikan bukti kutipan dari teks kalimat. Dari teks sejarah tersebut, sebuah kalimat sebagai bukti kutipan. Latar suasana terbagi 2. Suasana batin dengan fisik. Yang mana itu? Suasana batin yaitu menegangkan, mengerikan, mengharukan. Fisik itu ketika ada kejadian di situ, ada yang dalam keadaan berdarah, keadaan jatuh, kemudian bercucuran darah, itu fisik. Atau ada yang dipukul, berarti itu fisik. Itu latar. Jadi untuk sementara dulu kita ceritakan saja latar dulu. Kemudian yang harus kalian tahu juga, ceritakan kembali peristiwa apa yang terjadi sehingga terbentuk cerita sejarah itu. Misalnya di Balat Tujuh.
peristiwa apa yang terjadi sehingga terbentuk itu Balak Tujuh menjadi cerita sejarah bagi orang-orang dari orang-orang dulu sampai sekarang. Oke? Ada dalam buku cetak yang ibu bagikan pada halaman 39 tentang kita masuk di Kemelut di Majapahit. Jadi ceritanya di Majapahit ada kejadian yang terjadi, pertikaian di Majapahit. Ya, coba nak pada halaman 39 Anda kerja sampai nomor 4 saja dulu. Di situ ada kapankah latar waktu. Kapankah latar waktu dalam cerita sejarah tersebut. Kemudian di manakah latar tempatnya dalam cerita sejarah tersebut. Kemudian peristiwa apa yang terjadi. 4, siapa saja tokoh yang terlibat dalam penceritaan. Tokoh yang dimaksud di sini adalah tokoh yang terlibat dalam peristiwa itu. Jadi biar lagi 1000 tokoh yang tercatat dalam cerita sejarah itu, ketika semuanya tidak terlibat dalam satu peristiwa, tidak semuanya tokoh itu harus kita ambil. Oke? Kalau ada yang tidak paham, sebentar silahkan bertanya. Ibu berwaktu 15 menit. Oke? Saya pending dulu di sini. Silahkan Anda membaca pada halaman 30, mulai dari halaman 36, 37, dan 38. Kemudian tugasnya nak di halaman 39. Sebentar satu persatu presentasi di samping saya langsung ambil nilai sebagai nilai harian. Oke? Silahkan bekerja, selamat bekerja. Saya pending dulu sambil memperhatikan kalian. Kalau ada yang tidak paham, silahkan bertanya. Oke nak? Bagaimana dari pertanyaan? Berarti syukur alhamdulillah ketika kalian sudah paham. Kalau ibu akan membahas tentang unsur intrinsik dalam cerita sejarah, ini akan memakan waktu 2, 3, 4 jam. Karena unsur intrinsik itu panjang sampai di tema yang sampai di amanat. Maksud ibu tadi. Maksud saya kenapa panjang? Di sudut pandang itu yang paling panjang lebar penjelasannya. Karena itu akan terbagi 3. Tapi karena waktu tidak mencukupi, kita mungkin lanjut pertemuan selanjutnya minggu depan. Karena memang ini dalam KD cerita sejarah 4 kali pertemuan. Jadi kita lanjut berikutnya membahas kembali unsur intrinsik tentang cerita sejarah. Yang namanya kenapa harus ada unsur intrinsik? Yang namanya cerita, apakah itu novel, apakah itu dongeng, apakah itu hikayat, semuanya mengandung unsur intrinsik. Belum lagi ibu menjelaskan unsur ekstrinsiknya, unsur keluarnya. Nah, nanti kita lanjut lagi. Baik yang belum selesai, silakan dikerja rumah karena waktu tidak mencukupi. Kalau ada yang kalau ada di antara kalian yang belum mengerti, bagaimana cara menentukan latar, silakan saya tunggu WA kalian melalui WA grup kita, grup kelas. Ibu selalu terbuka, siap sedia melayani. Oke, anak-anak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pertemuan selanjutnya. Alhamdulillahirabbil alamin.